Oke, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi dasar. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-9. Semoga kalian sehat selalu, baik-baik. Juga semoga UTS-nya berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai seperti yang kalian harapkan. Oke, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai perusahaan dagang, lanjutan dari pertemuan ke-6. Bila pada pertemuan ke-6 kita sudah membuat jurnalnya, ada 4 jurnal khusus dan 1 jurnal umum. 4 jurnal khusus adalah kas masuk, jurnal khusus kas masuk, kas keluar, yaitu untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan secara cash, uang masuk dan uang keluar. Kemudian jurnal pembelian dan penjualan, yaitu untuk mencatat semua pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit. Dan terakhir jurnal umum untuk mencatat retur baik pembelian maupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, kemudian pada minggu ini pertemuan 9 kita akan membuat buku besar berdasarkan jurnal khusus yang telah dibuat. Oke, kita masuk ke halaman kedua. Nah, sebelum kita membuat buku besar, di sini ada yang namanya buku besar pembantu. Intinya ini untuk merinci saldo yang ada di buku besar utama. Jadi di sini ada 4 ya. Jurnal buku besar pembantu piutang, hutang, persediaan, dan aktiva tetap. Jadi kan kalau di neraca ya, di neraca kan kita hanya ada saldo akun buku, akun piutang. Kemudian juga hanya ada akun hutang, kemudian persediaan dan aktiva tetap. Padahal kan kita ini piutang dan hutangnya tidak hanya pada satu perusahaan, satu organisasi atau satu orang. Kita ada lebih dari beberapa atau banyak lebih dari satu ya. Kemudian persediaan juga, kita tidak hanya menjual barang satu jenis ya. Misalnya kalau elektronik di sini ada TV, ada kulkas, ada radio, ada kipas angin dan lain-lainnya. Demikian juga aktiva tetap. Nah, jadi di sini berisi rincian. Misalnya piutangnya ada 100. Nah, 100 itu terdiri dari kepada siapa saja. Demikian juga hutangnya. Misalnya ada 100 itu kepada siapa aja. Kemudian persediaan dan aktiva. Ya, semoga cukup jelas ya. Jadi buku besar pembantu ini berisi rincian, dan ini tidak ditampilkan dalam sistem ya. Biasanya ini kita buat sendiri dalam versi Excel ya. Kita buat sendiri. Biasanya ini tidak masuk ke dalam sistem akuntansi. Nah, proses pencatatan dalam buku besar dapat dilakukan, ada dua cara nih, langsung dari bukti transaksi atau dari jurnal khusus. Nah, sebaiknya dipilih salah satu ya. Jangan langsung dari bukti transaksi karena nanti bisa keselip ya. Jadi saat kita membuat jurnal khusus, kita berbarengan juga membuat jurnal pembantu. Jadi dasarnya tetap harus dari bukti transaksi lah langsung. Jadi saat kita mencatat di jurnal khusus, baiknya langsung kita buat jurnal pembantunya. Oke, ini contohnya ada jurnal. Nah, ini pelunasan piutang. Nah, piutang kan ada tuan A-nya, ada tulisannya ya. Sementara nanti di buku besar kan hanya ada pelunasan piutang. Nah, tuan A-nya ini ada di buku besar pembantu. Oke, nah ini ada penjualan juga. Kita melakukan penjualan kepada binasa sarana. Nah, ingat jurnal umum ini berarti untuk mencatat retur penjualan yang dilakukan secara tunai 16.000. Berarti retur 16.000. Buku pembesar pembantu piutang tuan A. Nah, kan ada di sini. Tuan A mempunyai saldo awal sebesar 2.500 tanggal 1 Desember saldo awal ya.
2.500. Kemudian pada ini periodenya per bulan berarti ya. Pada tanggal 10 Desember dia membeli lagi kepada kita, berhutang lagi kepada kita sebesar 64.000. Nah, cuman ketika dia transaksi pada tanggal 10, pada tanggal 14 dia menemukan ada barang rusak, maka itu dikembalikan kepada kita. Tadi ada retur di jurnal umum kan. Nah, ini referensi maka JU berasal dari jurnal umum. Kalau ini FJ berarti berdasarkan dari jurnal khusus penjualan FJ. Ini jurnal khusus penjualan. Nah, kemudian pada tanggal 16 dia melakukan pelunasan sebesar 48.000. Buktinya berdasarkan dari jurnal khusus kas masuk ya. JKM jurnal khusus kas masuk, ini JU jurnal umum, ini FJR berarti jurnal khusus penjualan. Dan sudah dilunasi yang 64.000, masih ada saldo akhir 2.500. Nah, berarti ini 2.500 kenapa nggak dilunasi dulu? Nah, ini kalau kita lihat ini bisa dianggap rata nih. Kenapa nih kok nggak dilunasi dulu? Nah, di sini nggak ada sejarahnya ya. Berarti kalau kasusnya begini ini kredit macet nih. Kenapa dia tidak membayar ini tapi dia membayar yang baru? Ini kenapa nggak dibayar? Nah, itu adalah suatu pertanyaan yang lain. Oke, kemudian nah ini sudah tadi contohnya Tuan A. Kemudian kalian harus membuat buku besar pembantu piutang Bina Sarana Bina Nusantara, kemudian pembantu hutang PT Sony. Nah, ini PT Sony padahal di soal nggak ada ya, nggak ada PT Sony sini. Kenapa ada di soal? Betulnya. Kemudian Bina Sarana juga di sini ada 64.000. Berarti dia tidak ada saldo awalnya ya, saldo awal kosong. Terus baru pada tanggal 10 ya, penjualan sebesar 64.000 ya, Bina Sarana. Bina Sarana. Ini kenapa pelunasannya piutang tanggal 16, FJ-nya atas nama Bina Sarana ya. Waduh, cukup aneh ini soalnya. Oke, jadi intinya seperti ya, di buku besar pembantunya ada saldo awal, kemudian ada transaksi penambahan piutangnya, kemudian ada yang dikembalikan, kemudian ada pembayaran. Nah, ini ada Tuan A, antara ada juga lagi Tuan B. Tadi kan Tuan A, kemudian ada Bina Sarana Informatika dan yang lain-lain. Nah, kemudian di sini setelah semua transaksi dalam jurnal khusus dan rekapitulasinya kemarin sudah kita buat ya, jurnal khusus dan di bawahnya ada rekapitulasinya. Langkah selanjutnya adalah memindahkan ke dalam buku besar secara berkala. Bagaimana cara memindahkannya? Nah, ini adalah cara memindahkannya. Ini contoh jurnal khusus pengeluaran kas JKK, jurnal khusus jurnal kas keluar. Di sini ada tanggal 6 Desember, kemudian 8 Desember. Nah, keluarnya untuk apa? Untuk pembelian. Kalau ada di sini berarti ini pembelian barang dagangan. Kalau dia pembelian bukan barang dagangan, masuknya ke serbi. Nanti dikasih keterangan di sininya kan, peralatan. Nah, ini ada biaya promosi 5.000. Jadi ini kasnya keluar kredit, keperluannya untuk pembelian dan biaya promosi. Kemudian kita catat di sini kan, pembelian berarti akunnya 4.200, kemudian serba-serbi biaya promosi akunnya 510 kas 11. Nah, ini yang namanya rekapitulasi. Nah, kemudian setelah kita buat rekapitulasinya dari mengeluarkan kas ini, maka kita membuat buku besar. Nah, di sini ada saldo awal. Nah, nanti kalian yang tugas saldo awalnya lihat di neraca awal, saldo awalnya berapa. Kemudian semuanya tanggal 31 Desember ya. Buku besarnya kan di akhir periode ya, tanggal 31 Desember. Keterangannya adalah pemindah bukuan. Referensinya adalah dari mana kita ambil, JKM. Kita ambil dari jurnal kas masuk sebesar ini. Nah, ini ngambilnya dari ini ya, jurnal kas masuk. Mana jurnal kas penerimaan kas nih, jurnal kas masuk ya 48.000. Jurnal kas masuk 298.000
1000. Coba kita lihat dari mana jurnal kas masuk, penerimaan kas 200. Nah, ini kan 298.000 totalnya 111 ini 250 tambah 48. 111 ini 298.000. Ingat kita prosesnya sama dengan ya. Jadi nanti saldo awal ini ditulis dari neraca awal, kemudian Desember pemindah bukuan kalian ketik dari jurnal kas masuk kalian ketik ini sampai pakai sama dengan kalian ke sini klik enter, kemudian setelah dipindahkan ini dikasih warna untuk menandai bahwa ini sudah dipindahkan. Oke. Kemudian di sini pemindah bukuan, kas keluar, JKK kan dari kas keluar kalian ketik. Ini ya pakai sama dengan kalian ambil dari kas keluar satu-satu. Nah, kalian klik ke sini, kalian enter, kemudian sudah dipindahkan, kalian kasih warna. Nah, kemudian kalian hitung kan selisihnya kan. Nah, debitnya ada berapa, kreditnya ada berapa, diselisihkan. Berarti ini lebih besar debit, berarti debit kurang kredit, hasilnya saldo akhir atau saldo normal. Ini boleh saldo akhir ya. Saldo akhirnya adalah 322.500. Berarti ini sama dengan jumlah debit dikurangi jumlah kredit, sama dengan klik ini dikurangin klik ini di enter. Nah, setelah satu dilanjutkan dengan berdasarkan nomor urut. Nah, nanti di tugasnya kalian lihat di lembar jawaban. Nah, ada contoh urutan buku besarnya ya, buka di lembar jawaban urutan buku besarnya. Kalian ingat nominalnya yang ini kalian pakai sama dengan, ini pakai sama dengan, ini disam, kemudian ini diselisihkan, disam ditambahkan ya, ini ditambahkan si totalnya, tambahkan totalnya, kemudian yang saldo akhir, saldo nomor. Kalau di debit ya, kalau dia lebih besar di kredit berarti saldo nomornya berada di sisi kredit. Kalau misalnya kayak ini kan kas, berarti emang saldo normalnya debit kan, saldo akhir. Kalau biaya berarti dia ada di sebelah kredit. Nah, buku besarnya seperti ini, kalian bisa lihat di lembar jawaban. Oke. Nah, nanti setelah semuanya kalian pindahkan, urutannya kalian kalian lihat di lembar jawaban, modul lembar jawaban. Nah, dari buku besar sama seperti perusahaan jasa, kemudian kalian buat neraca saldo. Ingat neraca saldo jangan ada ketikan, semua pakai sama dengan. Kalian ketik ya sama dengan, masuk ke buku besar, nama akunnya, kemudian sama dengan nomor rekeningnya, kemudian lagi sama dengan saldo nominal saldo akhir. Oke, pada neraca saldo tidak ada pengetikan lagi yang ada di dalam kotak kecuali judulnya ya, judulnya neraca saldo boleh. Kalau akun-akunnya dan nominalnya itu dan nomor rekeningnya itu harus pakai sama dengan dari buku besar. Nah, ini ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa kalian sebelumnya sudah membuat ya, itu sama, cuman pada perusahaan dagang ada tambahan yaitu HPP. Dia juga sama, ada dua metode, rugi laba dan harga pokok penjualan. Nah, nanti kalian pakai yang harga pokok penjualan, tinggal ikutin aja di sini ya, HPP pembelian. Nah, ini persediaan akhir, biasanya nanti ada di soal, dia berasal dari stok opnam. Kalau ini persediaan awal dia ada di neraca awal. Jadi perbedaannya ada di AJP HPP ini ya. Pada perusahaan jasa nggak ada. Nah, jadi kalian ada tambahan AJP pada perusahaan dagang. Ini ikutin saja debit kreditnya. HPP berapa, ini dari buku besar pembelian. HPP berapa, ini dari biaya angkut pembelian. HPP nya berapa, ini dari persediaan awal yang ada di neraca. Berarti ini kalian ketik atau kalau kalian kemarin neraca awal sudah dipindahkan Excel ya di sheet pertama, berarti ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan, ini sama dengan neraca awal, ini sama dengan dari buku besar, ini sama dengan dari buku besar. Ini debitnya sama dengan dari kreditnya aja, ini sama dengan dari sini, ini sama dengan dari sini. Ini juga sama ya, HPP retur pembelian sama dengan dari buku besar, ini juga sama dengan dari buku besar, ini sama dengan dari soalnya nih ya,
Kalau ini persediaan akhir berarti nanti ada di soalnya. Berarti ini diketik ini sama dengan debitnya. Nah, ini latihan soalnya, bisa dilewatkan, nanti kalian praktek saja ya. Nah, ini ada nih kita peralatan perlengkapan usaha. Nah, ini kan kita juga ada kan contoh soalnya, ada neraca awalnya kan. Nah, dan ini transaksinya nih, ada pembelian, retur pembelian, biaya transaksi. Nah, pertanyaan adalah, nah yang A ini buat seperti tadi ya, HPP. Ini kalian masih ingat ya, advertising dibayar di muka 1.500.000, gaji yang masih harus bayar. Penghitungannya sama. Kalau gaji ini gampang ya, tinggal biaya gaji pada hutang gaji. Kalau yang advertising sama ini harus dihitung ya, dihitung. Ini biaya penyusutan nggak perlu dihitung lagi nih, tinggal biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini juga sebenarnya nggak perlu dihitung lagi nih ya, tinggal dimasukkan angkanya. Oke, ini tuh pengertian, tapi yang kalian kerjakan yang ada di modul. Tapi bila kalian ini ingin bertanya, silahkan nanti bertanya lewat WA group atau Zoom ya, saat kita Zoom. Nah, oke, sudah selesai. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Ingat, buku besar kalian gunakan sama dengan ya, kecuali saldo awal. Saldo awal kemarin kan juga sudah buat neraca ya, neracanya sudah disalin ke Excel ya, di sheet paling pertama itu berarti juga saldo awalnya pakai sama dengan. Sumbernya dari neraca awal, terus pemindah bukuan sumbernya dari rekapitulasi jurnal khusus. Oke. Semoga paham. Nah, tambahannya hanya ini, kalian ikuti saja ini ayat jurnal penyusuannya, kalian ikuti. Masukkan angkanya. Ini yang pembelian biaya angkut berasal dari buku besar. Jadi ini bisa pakai sama dengan semua ya rumusnya ya. Dan AJP yang lainnya juga sama mengerjakannya, caranya seperti pada perusahaan jasa ya. Oke, selamat mengerjakan. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya, jangan malu-malu, mohon dapat bertanya. Habis ini kita masuk ke video kedua, kita akan coba praktekkan di Excel ya, saya contohkan. Terima kasih, sampai bertemu di sesi kedua.